والمصنفين وجميع ملائكتك المقربين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخ مشايخنا خصوصا الأرواح مؤلف هذا الكتاب أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركات ونفحات في الدين الدنيا الآخرة وإلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu jamaah Masjid Agung Jamek Malang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para pendengar di rumah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita senantiasa bertasyakur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini rahmah, hidayah, inayah dan maunahnya selalu menyertai kita bersama sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita akan kitab Bulughul Maram yang kita sampai dalam bab hadis yang bab zakat. Salat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya termasuk kita bersama. Kita sampai dengan hadis nomor 176. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Bahz bin Hakim. Jadi hadis 176 ini dari Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum. Jadi nenek, ayah dan neneknya ini, kakeknya semuanya Islam, buktinya radhiyallahu anhum. Nah, jadi kita ada, jadi kalau yang Islam itu orang itu hanya radhiyallahu anhu. Kalau kedua-duanya radhiyallahu anhuma. Ini kan Bahzin bin Hakim an abihi an jaddihi, kok radhiyallahu anhum, berarti antara Bahzinnya, ayahnya dan kakeknya semuanya muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Bahzin itu, Rasulullah bersabda, fi kulli sa'imati ibilin fi arba'ina bintu labun. Kemarin sudah ada ini. Jadi setiap unta yang ada di kandang ini, jadi setiap 40 ekor itu zakatnya bintu labun. Kemarin sudah jelas, kita jelaskan panjang lebar. Mulainya kalau unta itu zakat dengan unta itu 25 ekor. Kemarin yang kan bintu makhad. Ini karena 40 sudah bintu labun. Sudah perempuan betina, anak unta betina usianya sudah 2 tahun. Ini kalau sebelum itu kemarin kan sudah setiap 5 ekor itu sudah, itu zakatnya seekor kambing. Kemarin sudah ada ini. La tufarraqu ibilun an hisabiha. Dan tidak boleh ini dipisah-pisahkan, maksudnya kalau kumpulan itu sudah wajib zakat, maka tidak boleh dipisah-pisah. Tujuannya memisah itu untuk menghindari zakat, tidak boleh. Kemarin sudah kita jelaskan, contohnya orang punya kambing itu kalau kadang-kadang dipisahkan itu untuk mengurangi zakat juga bisa,
dikumpulkan untuk mengurangi zakat juga bisa. Itu tidak boleh. Jadi pokoknya ada rekayasa agar supaya zakat itu tidak dibayar. Jadi mungkin ada jalan, tapi tidak boleh. Contohnya yang memisahkan, yang mudah itu mengkambing. Ada 2 orang berserikat, sama-sama punya kambingnya. Yang satu punya 25, yang satu juga punya 25. Terus dijadikan satu, berarti 50. Nah, ini kalau orang punya kambing 50, walaupun miliknya orang 2, asalkan dijadikan satu, itu wajib zakat. Zakatnya kalau 50 ekor kambing, ya seekor kambing. Nah, ini kadang-kadang ada orang yang nakal. Loh, ini kalau dia sudah punya 40, dipisahkan jadi 2, 25. Nah, padahal kalau 25 ekor itu belum wajib zakat. Nah, ini memisahkan yang tujuannya untuk menghindari zakat. Pernah kan saya terangkan, ada seorang yang kaya raya, punya kambing banyak. Tapi ketika pas menjelang zakat, kambing itu dibagi-bagikan kepada anak-anaknya. A, B, C, D, anaknya 5. Nah, kalau anaknya 5 punya kambing 100, nah ini kan masing-masing hanya 20. Nah, 20 ekor tidak wajib zakat, padahal 100 atau 6 dia sendiri 120 umpamanya. Itu kan wajibnya 2 ekor. Itu kalau dibagi-bagi 6 itu enggak wajib zakat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diberi satu-satu anaknya 20 sampai 6. Jadi 6 kali 20 kan 120. Padahal mestinya 121 itu sudah wajib zakat 2 ekor kambing. Nah, dia itu dibagi-bagi. Nah, yang satu 21, yang lainnya 20. Ya tidak wajib zakat. Begini ini tidak boleh. Memisahkan harta untuk menghindari zakat, atau mengumpulkan juga tidak boleh kalau tujuannya untuk menghindari zakat. Contohnya begini, kalau seseorang itu punya kambing 40 ekor, itu wajib zakat 1 ekor kambing. Nah, saya punya kambing 50 ekor. Si A punya kambing 40 ekor. Itu kalau masing-masing 1 tahun, itu dia juga wajib bayar 1 ekor, saya juga wajib bayar 1 ekor, untuk menghindari dikumpulkan jadi 1. Kalau hanya 90 ekor kambing, zakatnya hanya seekor kambing. Padahal kalau masing-masing tadi 50, sini 40, masing-masing 1 ekor. Jadi sana 1 ekor kambing, sini 1 ekor kambing 2. Tapi kalau dijadikan 1, hanya 1 ekor kambing. Ini tidak boleh macam ini, memisahkan atau mengumpulkan tujuannya untuk menghindari zakat. Tidak boleh. Nggak boleh, itu namanya khilah. Nah, di sini gini, man a'toha mu'tajirun biha falahu ajruha. Barang siapa memberikan zakat karena ingin mendapatkan pahala, mendapatkan ajrun itu pahala, ya falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahala. Jadi kalau ya innamal a'malu binniyat, kan kalau kita itu zakat kan niatnya untuk melakukan atau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena itu kewajiban. Nah ini tiwaman mana'ah, barang siapa tidak mau bayar zakat, mencegah zakat, fa inna akhiduha, kami Nabi itu mengatakan akhiduha, yang akan mengambil zakat itu, wa syatra malihi, dan dendanya. Oh ini ya. Jadi ini hadis ini ada denda ini. Akhiduha wa syatra malihi azmatan min azmati rabbina. Ini karena merupakan azmatan itu hak dan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Ini karena ini haknya Allah
harus ada denda. Cuma ini saya katakan, ini ada mengatakan, saya bacakan, wa man mana'a fa inna akhiruha wa syatra malihi. Jadi man mana'a zakah akhadtu minhu wa akhudhu nisfa malihi uqubatan lahu ala man iha. Ada denda itu, ini Nabi itu. Cuma di sini ada mengatakan tag ini yang tidak mengatakan tidak. Jadi karena nanti itu termasuk mengambil harta yang tidak haknya, kan tidak boleh. Yang haknya itu kan hanya zakat itu aja. Jadi kalau diambil kelebihan dasarnya apa? Nah, ini ya. Jadi ini ada, jadi tahrimu uqubati bi akhdil mal. Nah, ini nanti ada di fikul hadisnya, tahrimu uqubah bi akhdil mal. Tidak boleh ya menghukum itu dengan mengambil harta. Li'anna hurmata mal muslimin adillatuhu qat'iyatun. Nah ini karena haramnya, kehormatannya, hartanya orang muslim itu dasarnya dasar yang qat'i. Sedangkan hadisnya bahzin hadisnya bahzin ini hanya termasuk hadis yang ahad, tidak kuat, dhanniyun. Di khobarun yang ahadun yang dhanniyun hadis. Nah ini la yuqaddamu alal qat'i, maka tidak boleh dia itu menentang pada dasar yang qat'i haruma. Jadi kalau memang ini harumadamu itu kan ada. Jadi kalau orang itu dakwah pertama itu hadis ini, kalau kamu mengajak datangi kepada suatu masyarakat, maka ajarilah mereka tentang syahadat. Kalau sudah mau membaca syahadat, ajarilah tentang sholat. Tentang sholat, maka ajarilah dia dengan zakat. Kalau dia sudah melakukan, bahwa dia itu sudah haram, kehormatannya dia sama dengan kehormatannya orang Islam. Enggak boleh mengambil hartanya secara tidak hak, itu tidak boleh. Nah, ini juga macam ini kelihatan ini. Jadi tema ada. Jadi ini wa minal a'immah man yara jawaza uqubah bil mali akhdan bidhahil hadis wa qaulu Ahmad. Jadi pendapat, tapi cuma ada yang mengatakan budi, ya, yaitu pendapatnya Imam Ahmad. Jadi denda. Jadi ini kan sudah tidak kewajibannya orang tadi. Orang tadi itu kewajibannya hanya membayar zakat. Kalau dia tidak mau bayar zakat, ya dipaksa untuk bayar. Boleh diambil cara paksa. Tapi ya sekedar zakatnya itu saja. Tidak boleh lebih daripada kewajiban mereka. Kalau lebih, nah itu dia sudah tidak diperkenankan. Walaupun sebagai denda, tidak boleh. Nah itu tidak bisa. Jadi karena hartanya orang Islam itu termasuk harta yang kehormatannya dia. Nah, ini jadi tidak boleh. Dasarnya itu qat'i. Jadi ini hurmata mal, haramnya hartanya orang, maksudnya haruma damuhu. Ini kan ada haram darahnya, wa malu itu kan, wa irdu itu termasuk haram. Tidak boleh diambil tanpa ada hak. Jadi nggak boleh kita mengambil, padahal nggak ada denda, itu tidak ada. Kewajiban dia hanya membayar zakat. Jadi kalau lebih ya nggak boleh. Jadi nggak ada denda, itu tidak ada di sini. Kalau di dalam Islam tidak ada denda, itu denda tidak ada. Di sini jadi kalau zakatnya 1 ton, ya 1 ton aja. Kalau dia tidak mau gimana, ya dipaksa untuk mengeluarkan zakat 1 ton tadi. Tidak boleh ada denda.
diambil semuanya, wasat romalihi, sepahnya enggak boleh. Ini cuma ada yang berpendapat kok iki Bahzim tadi kan ada, gimana Bahzim ini? Hadisnya Bahzim ini menurut ulama yang mengatakan tidak boleh, ini hadisnya hadis ahad. Padahal yang tidak memperkenankan mengambil hartanya orang Islam itu merupakan persoalan dalilnya dalil qat'i yang sudah pasti. Maka kalau ada ta'arud, pertentangan, ada yang dasar yang sudah qat'i, yang satu masih ahad, maka yang dhanni, maka yang dikuatkan adalah yang qat'i. Ya ini. Cuma walaupun begitu biasanya masih ada juga sebagian ulama yang berpendapat pada hadis ini. Contohnya ini minal a'immah ada man yarahu jawaza uqubah bil mal akhdan bi dhahiril hadis. Ada juga yang berpendapat boleh mengambil harta, boleh dendo, mengambil denda. Di samping kewajiban ada dendanya. Ini melebihi wajah. Ini karena mengambil zahirnya hadis ini. Wa huwa qaul Ahmad ini. Tapi wa huwa dhaiful mudrak. Ini. Jadi karena li annahu yaftahu lidzulmah babu akli amwalin nas bil batil. Ini akan membuka kezaliman. Kezaliman dengan mengambil hartanya orang Islam, hartanya manusia dengan batil. Tidak boleh mengambil hartanya orang secara tidak hak, itu tidak boleh. Padahal haknya itu yang hak untuk diambil merupakan kewajiban orang tadi, ya hanya zakat itu saja, tidak ada yang lain. Pun ini tadi ya. Jadi kalau menurut hadis ini, menurut Bahzim ini ada denda. Tapi menurut banyakkan ulama itu tidak boleh. Ya, ini yang termasuk yang malah yang berpendapat itu banyak ulama yang mengatakan tidak boleh ini. Nah, ini berikutnya terus wala yakhillu li ali Muhammadin minha syai'un. Keluarga Muhammad, keluarga Rasul itu tidak boleh menerima zakat. Tak boleh ya. Jadi keluarganya Rasul tidak boleh menerima zakat. Nanti akan kita jelaskan. Nah ini, jadi ya kita baca aja soalnya ini tidak boleh menerima zakat. Jadi sekarang nanti yang dimaksud itu siapa? Fikul hadisnya aja saya baca nanti. Pertama, wujubuz zakat fil ibil as-saimah. Tadi kemarin juga sudah kita bicarakan. Jadi unta itu yang wajib zakat kalau memang dia itu ada di kandangnya satu dikembalakan di itu kan. Nah, jadi bukan pokoknya ada tempat pengembalanya, ada tempat ini, ada kandangnya ini. Ini biasanya memang macam itu kalau jenengan di sana kan ada. Unta itu ada kandangnya lebar terus di situ banyak unta. Itu namanya fisaimah. Oke. Kemudian berikutnya nahyul khalitani, ya tadi sudah tidak boleh memisahkan tadi. Jadi tidak boleh memisahkan. Saya katakan tadi di samping tidak boleh memisahkan juga tidak boleh mengumpulkan karena alasan menghindari atau mengurangi zakat. Jadi mengurangi atau menghindari zakat. Tidak boleh mengumpulkan atau memisahkan. Itu sama-sama tidak boleh. Yang penting kalau kita jadi tidak boleh khilah untuk tidak zakat, tidak boleh. Khilah untuk tidak zakat tidak boleh. Yang tadinya orang itu sudah wajib zakat direkayasa supaya tidak zakat, bagaimana? Itu tidak boleh. Nah, ini kalau di sini kan contohnya hanya memisahkan dan mengumpulkan. Nah, mungkin kalau sekarang mungkin ada cara-cara yang lain supaya dia terhindar dari zakat, itu tidak boleh, haram hukumnya. Ini nahyul khalitani. Nah, ini. Oke. Kemudian berikutnya at-targhib fi ikhlasin niyas fi ita'iz zakat.
Jadi kalau memberikan zakat itu diharapkan, dianjurkan supaya ikhlas. Ikhlas. Oh ya, makanya ikhlas, yang memberi juga ikhlas. Karena itu suatu kewajiban. Jadi kewajiban itu memang harus ikhlas. Ini seperti kita sholat, kewajiban ya ikhlas lah. Poso itu kewajiban, memang harus ikhlas untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya enggak usah awal repot, kadang-kadang mengrepot ya susah ya, diusahakan lah. Ini untuk bisa ikhlas itu. Nah, kemudian berikutnya jawazu akhdhiz zakat qahran. Nah, ini boleh mengambil zakat secara paksa. Ini ya. Idam tana'a rabbul mal min adaihi. Wa tudzi'uhu. Ini wa in fatahu ajruha. Ini diboleh, maksa itu boleh. Makanya ayatnya itu khudh min amwalihim. Jadi penguasa itu punya hak paksa untuk mengambil zakat kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya. Ini dulu itu Abu Bakar As-Siddiq itu kan pernah ketika pada masa beliau itu banyak orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Terus oleh Abu Bakar As-Siddiq diperangi dia itu. Diperangi. Dipaksa untuk membayar zakat itu. Akhirnya timbul juga peperangan, namanya perang yang namanya Yamamah. Itu perang antaranya Abu Bakar memerangi orang-orang kelompok yang tidak mau bayar zakat, karena itu kewajiban. Jadi dari sini mestinya penguasa punya hak. Penguasa punya hak untuk mengambil zakat itu, punya hak itu. Alasan itu khul, ayatnya itu khul, ambil. Cuma ya tadi dia punya hak untuk mengambil, juga punya kewajiban yang berat untuk mentasarrufkan zakat itu sesuai dengan masarifuz zakat. Ini juga berat juga. Jadi karena dia punya hak mengambil, dia punya kewajiban untuk mentasarrufkan zakat itu sesuai dengan ini masarif. Kemana zakat-zakat itu akan disampaikan. Ini hak dan kewajiban penguasa. Ini kalau tidak boleh dipaksa. Dipaksa itu boleh, memaksa boleh. Dan di sini dikatakan ya, idam tana'a rabbul mal min adai wa tudzi'uhu, dan cukup. Maksudnya sah. Diambil itu sah. Jadi mencukupi dia, tudzi'uhu. Di sini wa in fatahu ajruha, walaupun dia tidak mendapatkan pahala. Jadi ini kan sama. Jadi begini loh maksudnya, itu tidak mendapat pahala tapi cukup. Ini sama dengan orang puasa. Puasa itu kalau dia itu sudah meninggalkan makan dan minum mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, kan cukup, sah puasanya. Walaupun kadang-kadang dia tidak mendapatkan pahala. Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Berarti ada amal perbuatan itu yang sah, cukup bagi orang tadi, walaupun orang tadi yang melakukan tidak mendapatkan pahala. Lalu maksudnya apa ini? Wong cukup kok tidak mendapatkan pahala. Yang dikatakan cukup itu dia kewajiban, dia sudah bebas. Jadi seandainya ada seseorang itu sudah meninggalkan makan mulai terbitnya fajar sampai terbitnya matahari, sudah cukup dia. Dia tidak kewajiban qadha puasa lagi. Kalau belum kan dia wajib qadha, walaupun puasanya itu tidak dapatkan pahala. Sama dengan ini, zakatnya cukup. Jadi dia tidak punya utang untuk zakat, walaupun dia tidak mendapatkan pahala. Nah ini, sholat juga ada. Sholat itu kalau dalam satu kitab ya itu ada khusyuknya itu. Jadi ada orang sholat sudah cukup, sholatnya sah, asalkan sudah memenuhi syarat dan rukun. Jadi sah itu kaitannya dengan syarat dan rukun. Dapat pahala. Oh, pahala itu apa kata
Allah. Tapi dalam ada aturan dalam buku-buku itu pahalanya itu biqadri khusyu'i. Ya. Jadi kadar khusyuknya itu. Kalau khusyuknya takbir ya dapat takbirnya toh. Ini kalau ini ya ini biqadri itu kadar pahalanya menurut ukuran-ukuran kriteria-kriteria yang dibuat oleh kita manusia. Tapi juga dasarnya saya kira dasar daripada syariat, dasar agama. Tapi hakikatul amri ya apa kata Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita pokoknya nglakoni lah, diganjar ya monggo mboten ya, tapi yang kita nglakoni harus dengan ikhlas. Karena syarat dapat pahala itu harus ikhlas. Nah, kemudian ini yang kelima tadi ya. Jadi tidak boleh ini tahrimul uqubah bi akhdil mal. Jadi tidak boleh ada hukuman itu dengan mengambil harta. Enggak boleh. Hukuman dengan mengambil Islam deh ya. Hukuman dengan mengambil harta. Ini karena haknya dia. Jadi ini tambahan. Maksudnya itu mengambil harta sebagai tambahan dari kewajiban dia. Di zakatnya itu seandainya hanya 1 ton, terus karena telat kita minta tambah 1,5 ton, itu tidak boleh. Ini tidak ada, itu enggak ada, macam itu tidak ada. Nah, kalau memang Pak itu kan ada diet itu yang pakai sedekah, tapi itu kan sudah ada nasnya, sudah ada ketentuan. Memang bentuk dendanya macam itu, seperti it'amu sittina miskinan, memberi makan. Memang dendanya berbentuk ini. Ini kan tidak. Ini kewajibannya itu kan zakat. Jadi dia punya kewajiban ikhraj zakat sekian. Itu tidak boleh dihukum itu melebihi daripada kewajibannya itu. Di sini ya, ini menurut ini kita enggak boleh. Cuma ada yang berpendapat menurut ini tadi hadisnya Bahzun tadi, ada zahirnya hadis itu boleh. Tapi ada yang berpendapat begitu, yaitu kelompok daripada Imam Ahmad. Tapi yang banyak mungkin tidak. Oke. Berikutnya az-zakat la taqillu mutlaqan li ali Muhammad. Jadi tidak boleh zakat itu secara mutlak tidak boleh diberikan kepada keluarga Muhammad Rasul. Itu kalau kita mengatakan sayyid itu sayyid, pokoknya ada dzurriyyatur Rasul. Alasannya apa? Tasyrifan lahum, karena memuliakan mereka. Ini memuliakan mereka. Alasannya apa? Li'anna min fuduli amwalin nas. Nah, karena itu masuk kelebihan kan. Nah, ini jadi kotoran daripada hartanya manusia. Jadi ini enggak boleh diberikan pada keluarga Muhammad. Nah, yang diperselisihkan ini adalah yang dimaksud dengan Ali Muhammad itu siapa? Keluarga itu siapa? Nah, waqala Abu Hanifah wa ashabu man kana lahu nasalu Hashim. Nah, yang ini termasuk keluarga Hashim, yaitu keluarganya Abbas, keluarganya Sayyidina Abbas kan, pamannya Nabi, keluarganya Ali bin Abi Thalib, keluarganya Ja'far, keluarganya Uqail. Nah, sing Ja'far dan Uqail itu dua saudara daripada Ali. Dan Alu Haris bin Abdul Muthalib. Ini termasuk Haris bin Abdul Muthalib. Ini keluarga Hashim. Saya enggak paham. Jadi mungkin orang-orang Arab akan paham banyak itu. Jadi kalau kita mungkin ya itu Sayyid. Apa beda? Ada Sayyid, ada Habib, ada Syekh. Enggak tahu, mungkin ada Syekh, ada Habib, kelompok Sayyid atau kelompok Habaib. Enggak tahu ini yang keluarga Nabi, mungkin yang pokoknya keluarga daripada ini keluarga Bani Hashim. Keluarga Bani Hashim, seperti keluarganya Sayyidina Abbas. Jadi banyak, bukan hanya turunnya Kanjeng Nabi saja. Kalau turunnya Kanjeng Nabi kan hanya dari Fatimah binti Rasul itu aja. Yang dari keluarganya dari Hasan dan Husain. Itu
Ternyata tidak. Yang ini melebar, Sahib Banu Hashim. Nah, ini Banu Bu'si ini termasuk Haris bin Abdul Muttalib. Wala yadkhulu fihi Banu Lahab. Jadi tidak termasuk ini anak turunnya Abu Lahab. Padahal Abu Lahab itu kan juga pamannya Nabi. Sama dengan ini Abbas, Sayyidina Abbas juga pamannya Nabi. Tapi ada mengatakan ini kalau menurut Abu Hanifah tidak masuk ini. Tapi kalau menurut Imam Malik dan Imam Ahmad ini yang mengatakan bahwa alun Nabi Banu Hashim mutlaqan. Jadi pokoknya keluarga daripada Hashim, Sayyid Hashim secara mutlak. Masuk di dalamnya adalah keluarganya Abu Lahab yang masuk Islam. Ternyata ada keluarganya Abu Lahab yang masuk Islam, yaitu Utbah dan Mut'ab. Ada dua kelompok. Jadi keluarganya Utbah dan keluarganya Mut'ab. Nah, ini termasuk itu. Nih, wa qala Syafi'i wa huwa qaul li ba'dil Malikiyah wa Ahmad ila annahum Banu Hashim wa Banu Muttalib. Ini kalau kelompok Syafi'iyah bukan hanya anaknya turunnya Hashim saja, tapi juga keluarga Banu Muttalib, Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi masih keluarga besar lagi. Di Abdullah dan Abdul Muttalib. Jadi keluarga Abdul Muttalib kan masih banyak, itu masih makin tinggi. Nah, alasannya apa? Li'an Nabiyal Karim a'tahu min syahwi dzawil qurba wa lam yu'ti ahadan min qabail Quraisy. Alasannya karena Nabi itu memberi ini keluarga beliau tadi ini dari ini dzawil qurba. Termasuk dzawil qurba, kelompok kerabat itu. Ada bagian itu mungkin dari khumus jaran itu diberi. Dan Nabi tidak memberi dari qabail Quraisy. Kabilah Quraisy tidak diberi. Yang diberi hanya Banu Muttalib saja. Nah, padahal Quraisy itu banyak. Banu Muttalib saja yang diberi oleh Nabi. Diberi jatah dzawil qurba. Nah, ini kan ada ya. Itu ada. Jadi ada khumus itu kalau mendapat jaran perang, rampasan perang, itu Nabi itu dapat bagian. Nah, terus Nabi memberikan bagian itu tidak hanya beliau saja, dzawil qurba kerabat diberi. Nah, ini menunjukkan fakana dzalika badaluma khurrimuhu minaz zakat. Ini termasuk gantian sebagai ganti bahwa beliau-beliau itu diharamkan untuk mendapatkan zakat. Karena tidak mendapatkan zakat, dapat mendapatkan bagian khumus. Nah, ini. Nah, cuma sekarang itu yang repot seperti di Indonesia kan mana tidak ada khumus. Nah, karena khumus kan diambilkan dari malfai banyak harta-harta ketika perang. Nah, ini terus nanti bagian mana dia itu beliau itu. Nah, di sini ada. Nah, jadi ini tadi ya. Jadi yang tidak boleh mendapatkan zakat itu hanya keluarga Nabi. Keluarga Nabi itu siapa? Ada mengatakan Banu Hashim, ada yang memasukkan di dalamnya Banu Muttalib. Kalau kelompok Syafi'iyah memasukkan di dalamnya Banu Muttalib di samping Banu Hashim. Banu Hashim aja ada yang kelompok mengatakan ada yang memasukkan Banu Abi Lahab, ada yang tidak masukkan Banu Abi Lahab. Bahkan Abu Lahab itu pamannya Nabi, tapi kan yang tidak Muslim ini. Tapi yang memasukkan Banu Lahab itu khusus Banu Abi Lahab yang Muslim. Ada dua keluarga, ada dua putra beliau yang Muslim, yaitu Utbah dan Mu'tab ini. Berikutnya hurmatus shadaqatil fardi ini alan nabi wa kadzalika shad. Ini sekarang kalau sedekah yang wajib jelas tadi. Karena hadisnya
la yakhillu li ali Muhammadin minha syai'un. Tidak boleh keluarga Nabi mendapatkan bagian zakat, tidak boleh. Begitu. Nah, sekarang istilah di dalam Quran itu kan zakat kadang-kadang diistilahkan pakai sedekah. Sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara. Itu ya shadaqatul fuqara. Itu maksudnya masarifuz zakat. Zakat. Jadi include di dalamnya. Jadi sedekah itu ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang tatawu. Nah, sekarang bolehkah Alu Muhammad itu menerima sedekah tatawu atau tidak? Ini juga ada dua versi. Ada mengatakan khurmatus shadaqatil fardi ala nabi wa alihi. Ini haram jelas kalau shadaqatul fardi karena merupakan zakat tidak boleh. Ada termasuk include di dalamnya sedekah. Ini menurut pendapat Abu Hanifah. Jadi kelompok Hanafi, mungkin orang Mesir, Hanafiyah itu, yang di sini orang Rusia yang datang ke UIN itu yang banyak Hanafi, ya, orang Hanafi. Yang kemarin ada teman-teman yang usul, ya sudah kita beritahu, ya persoalan ini ya pakaian aja lah. Memang mereka begitu cara berpakaian itu agak beda dengan kita. Jadi pakai celana dan pakai kaos-kaos. Tapi sekarang sudah mulai adaptasi ya. Bukan mereka juga orang Islam. Belajar Islam justru di Indonesia. Karena apa? Beliau-beliau itu ini ingin belajar budaya Islam yang di Indonesia, Islam yang santun di Indonesia itu luar biasa. Sampai orang sana itu tertarik. Bahkan ketika rektornya itu datang yang wafat kemarin itu, yang ditembak itu beliau mengatakan walaupun tidak dapat ilmu banyak di sini, asalkan mendapatkan budaya ini Islam yang dari Indonesia, dia sudah bagus katanya, sudah bagus. Jadi menerima budaya Islam yang seperti di Indonesia. Ini kesantunan kita itu orang luar negeri itu angkat tali. Karena mereka itu kadang-kadang ada orang sana itu kan acuh dengan orang itu acuh tanpa peduli itu. Tapi kita kan tidak. Jadi orang kita itu kalau ada orang, apalagi ada tamu dihormati, ini mereka itu betul-betul tertarik kepada ini. Lu kita itu di orang lain tertarik. Kok kita itu kadang-kadang ingin merubah budaya kita seperti orang asing. Kadang-kadang lucu kayak orang ini. Orang asing itu kagum dengan apa yang kita lakukan. Tapi kita itu merasa yang kita lakukan itu orang enggak puas, dia ingin merubah yang sana. Itu kan keliru. Ya, mestinya kita harus mempertahankan budaya-budaya kita yang santun. Mereka Hanafi. Terus kita sekarang itu mau mengajari mereka persoalan Hanafi itu. Soalnya ada beda ya, ada beberapa yang beda. Jadi dia itu kan sholat pakai training. Kemarin di sini ada yang usulkan itu kok hanya diberi sarung. Orang sana belum terbiasa sarungan. Ya, orang yang sarungan itu di luar negeri orang Yaman itu sarungan. Yang lain itu Sudan enggak sarungan, pakai celana, pakai gamis, seperti orang Pakistan macam itu. Ini yang perlu adaptasi. Tapi yang jelas kalau pakaian saya kan no problem. Yang jelas perilaku itu baik. Sudah. Jadi kembali kepada persoalan. Jadi sedekah ini Hanafi juga tidak memperkenankan keluarga Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada Sayyidina Muhammad itu mendapatkan sedekah walaupun tatawu, tidak boleh kalau kelompok Hanafi. Tapi wal mu'tamad indal Maliki wasyafi'iyah wal Hanafiyah. Yang tiga yang mu'tamad, padahal di Indonesia banyak Syafi'i. Kaul yang mu'tamad, kaul yang kuat, pendapat yang kuat dari kelompok Malikiyah, kelompok Syafi'iyah, kelompok Hanabilah, annahu yajuzu lil ali wa mawalid al akhdhu min sadaqatit tatawwu. Boleh
kita memberi sedekah kepada ahli Muhammad, keluarga Rasulullah, itu boleh kita ini. Kiasan alal hadiah wal hibah wal waqaf. Karena boleh diwakafi, boleh diberi hibah, boleh diberi hadiah, berarti boleh diberi sedekah. Ini boleh ya. Jadi di Indonesia boleh. Jadi karena yang banyak di Indonesia itu kelompok Syafi'i, boleh. Kalau mengada mungkin keluarga-keluarga yang tidak mampu dari beliau-beliau itu boleh diberi. Nah, sekarang wa idza mana'at al-alu min hakim fi sahmi dzamil qurba lam yu'ta minaz zakati syai'an. Ya mesti aja kan. Kalau dia tidak mau diberi bagian dzawil qurba. Jadi ada khumus itu ada bagian di sana itu diberikan kepada dzawil qurba, kok tidak mau kelompok-kelompok keluarga Rasulullah sana tidak mau, maka tetap juga tidak boleh diberi zakat. Nah, tidak boleh. Jangan tidak mau diberi zakat saja tidak boleh. Karena zakat jelas tidak boleh diberikan kepada keluarga Muhammad. Walaupun ketika ada hak beliau tidak mau. Nah, terus ini tidak menghalalkan sesuatu yang lain. Jadi zakat tidak boleh diberikan kepada ahlu Muhammad. Tapi zawil kurba bagian sahmu, bagiannya zawil kurba itu boleh diberikan ahlu Muhammad. Seandainya ada ahlu Muhammad, keluarga Rasul yang tidak mau diberi bagiannya zawil kurba, maka zakat pun tidak boleh diberikan. Ya, wong jelas zakat juga tidak. Jadi kalau ini tidak mau, tidak berarti menghalalkan yang satunya. Ini tetap tidak boleh. Tidak boleh. Jadi alasannya apa? Li umumil adillah al-mani'ah. Karena umumnya dalil-dalil yang itu yang tidak memperkenankan itu. Li anna man ahum minaz zakat li syarafihim li qarabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa baqin. Ini jadi karena tidak bolehnya itu ya karena dia itu mulianya itu tidak boleh. Ini jadi fayam bagil man'u, maka tidak boleh ya. Jadi tetap aja jadi kan tidak ini kan karena dia turunan itu tetap jadi dimanapun tetap namanya turunnya Nabi, tetap ada sifat mulia. Itratun Nabi itu ada sifat mulia, dan sifat mulia itulah tidak boleh diberi daripada zakat. Itu sampai kapan tuh? Likopen wabakin ya, fayam bagil man. Oke. Ada mengatakan ada mengatakan boleh juga ya. Jadi tapi kelompok Malik kalau dia dalam keadaan tidak mampu. Waqala Malik ini jadi kalau sekarang ini gimana? Mawali itu orang yang dimerdekakan. Hamba-hamba mereka. Jadi kalau hamba-hambanya Nabi, keluarga Nabi, itu kan ada yang mengatakan ini kalau menurut Imam Malik boleh. Jadi yang tidak boleh itu hanya ahli Muhammad, hanya keluarga Muhammad. Sekarang kalau hambanya gimana? Ini mawali itu orang yang dimerdekakan. Itu tidak termasuk ahli Muhammad. Jadi tidak termasuk ahli Muhammad. Oleh karena tidak termasuk, ini jawazu daf'iz zakati ilaihi. Nah, ini boleh memberikan zakat kepada mereka. Li'annahum laisu biqarabatin, karena dia tidak kerabatnya Nabi. Bukan kerabat. Wala hadza lahum fi sahwi dzawil qurba. Dan dia tidak ada bagian daripada dzawil qurba. Dari khumus tidak dapat. Karena tidak dapat macam itu, fala yukhramuna minas sadaqah, maka dia tidak diharamkan untuk mendapatkan sedekah atau zakat itu kasairin nas. Ini
Nah, jadi ini karena itu satu, karena dia tidak mendapatkan bagian dzawil qurba, maka dia boleh mendapatkan sedekah. Alasan yang kedua, li anna illatat tahrim wa wasyaraf mafqudun itu fihim. Yang kedua, alasan kenapa dzawil qurba kerabat Nabi tidak boleh tadi karena mulia. Lah padahal hamba-hamba itu tidak termasuk orang-orang yang mulia. Ini karena itu termasuk hamba. Di pembantu-pembantunya itu kan karena pembantunya presiden kan tidak, ini keluarga presiden, nggak tahu keluarga presiden termasuk pembantunya presiden atau tidak. Ini kan ya. Nah, ternyata di sini tidak, pembantu tidak termasuk keluarga. Yang keluarga yang ada nasalnya ini, turunnya ini. Nah, ini oleh karena itu ini bagian daripada zakat. Lah mudah-mudahan lah kita bisa memahami bab ini tadi, karena di masyarakat sekarang yang repot itu gini, bagian dzawil qurba, sahmi dzawil qurba itu nggak ada di Indonesia, tidak ada. Kalau itu diambilkan dari ketika perang ada khumusil khumus. Kalau tidak ada, maka mestinya tadi saya setuju kalau memang ada boleh diberi dasarnya tadi, karena boleh diberi hadiah, boleh diberi hibah, boleh diberi wakaf, maka juga boleh diberi sedekah. Yang tidak boleh itu hanya harta zakat. Include di dalamnya zakat apa saja, termasuk di dalamnya zakat fitrah. Oke lah. Oke, mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya dan kita bisa melaksanakan. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكتك المقربين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويهدينا إلى السواء السبيل ونسألك حسن الخاتمة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان رمضان وصلى الله على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.